Shalom teman-teman Go Student, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik aja. Balik lagi di Go Student Online Sharing yang selalu tayang di hari Sabtu jam 3 di channel YouTube-nya Google Online Service dan di Instagram-nya Go_student. Kembali lagi kita bersama akan merenungkan firman Tuhan dengan tema yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini adalah All in Jesus. Dengan artian di sini adalah semua yang kita perlukan sudah ada di dalam Dia, Yesus kita. Nah, pertanyaannya apa yang kita butuhin? Nah, sebagai manusia pada umumnya kita merupakan makhluk sosial dan kita pasti memerlukan teman. Sebagai manusia kita pasti memiliki teman, ya teman-teman. Kita bagi anak muda pasti punya teman. Namun seberapa dekatkah kita dengan teman kita ini, dengan mereka? Apakah kita memiliki teman yang selalu ada dan memberikan solusi ketika kita sedang dalam masalah atau kita dalam bersedih, atau kita hanya memiliki teman ketika dalam keadaan senang dan dapat menguntungkan mereka? Poin lainnya, sebagai manusia kita juga pasti menginginkan seorang kekasih, apalagi kita yang masih muda-muda. Nah, mungkin kita ingin merasakan rasanya dikasihi dengan sepenuh hati. Namun, apakah yang terjadi ketika kita pasangan selalu mendapatkan rasa tersebut, rasa ingin dikasihani dengan sepenuh hati, atau hanya akan menimbulkan rasa kekecewaan di kemudian hari, teman-teman? Nah, untuk hal ini saya mau ajak teman-teman buat baca ayatnya di Yohanes 15 ayat yang ke-13. Di situ disebutin, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah, itu Yohanes 15 ayat 13. Dari bacaan itu kita sama-sama dapat mengetahui, teman-teman, bahwa Tuhan kita tidak hanya membicarakan dan memberikan perintah untuk mengasihi, tetapi Dia juga memberikan teladan dari apa yang dikatakannya. Pengorbanannya di kayu salib, Dia mau untuk disiksa, Dia mau hingga mati di kayu salib, itu adalah untuk menunjukkan betapa besarnya kasih Dia kepada kita sebagai anak-anaknya. Dialah kekasih jiwa kita yang abadi, yang memiliki kasih agape, yaitu kasih tanpa syarat, teman-teman. Nah, kemudian kita sebagai manusia juga kita pasti memerlukan sosok Bapa, ya teman-teman, dalam kehidupan kita. Nah, Yesus juga selain menjadi sahabat dan kekasih itu, Dia juga adalah seorang dapat kita artikan sebagai Bapa, dan kita adalah anak-anaknya yang kelak akan menjadi pewaris bagi janji-janjinya. Seperti ada yang tertulis dalam kitab Roma 8 ayat 17. Saya akan bacakan. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Oke, teman-teman, mungkin hanya demikian renungan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan poin yang bisa kita ambil adalah yang pertama, dalam hidup ini kita tidak bisa berharap pada manusia, teman-teman. Artinya kita nggak bisa berharap penuh sama manusia, ya teman-teman, karena manusia ini ada kecewanya, ada mungkin sifat mengkhianati kita juga. Makanya kita nggak bisa berharap penuh kepada manusia. Yang kedua, Tuhan kita Yesus Kristus merupakan segala hal yang kita perlukan dalam kehidupan ini. Yang tadi udah kita bahas, Tuhan bisa menjadi seorang sahabat, Tuhan bisa menjadi seorang kekasih, dan juga Tuhan bisa menjadi seorang Bapa bagi kita, teman-teman. Nah, kemudian poin yang ketiga, Yesus adalah Bapa, dan kelak kita sebagai anak-anaknya akan menerima waris apabila kita hidup taat seturut dengan firman-Nya. Terima kasih teman-teman buat yang sudah menonton video sharing ini, Go Student Online Sharing. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Thank you.